Kamu pernah ngerasa bingung nggak harus investasi di mana? Ada teman yang bilang, saham itu cuan besar bro. Yang lain bilang, main emas aja, aman. Tapi ada juga yang meyakinkan, properti itu paling nyata, nggak bisa hilang. Dan akhirnya, kamu malah nggak mulai apa-apa. Karena semakin banyak informasi, semakin besar juga rasa takut buat salah pilih. Saya ngerti banget perasaan itu. Rasanya kayak berdiri di persimpangan jalan besar, di satu sisi ada peluang besar, tapi di sisi lain ada bayangan rugi yang selalu ngintip di belakang kepala. Lucunya, banyak orang mikir investasi itu soal angka, grafik, atau harga pasar. Padahal seringkali yang bikin kita sukses atau gagal investasi bukan apa yang kita pilih, tapi siapa diri kita waktu memilihnya. Saya dulu juga mikir, investasi paling untung itu yang paling tinggi returnnya. Tapi ternyata untung bukan cuma soal angka di rekening. Ada rasa tenang, ada rasa cocok, ada rasa ini jalan gua, yang nilainya jauh lebih mahal dari sekadar persentase. Mungkin kamu lagi di fase yang sama sekarang, punya uang sedikit, pengen tumbuhin tapi takut salah langkah. Atau malah kamu udah pernah coba satu jenis investasi, dan sekarang lagi mikir, apa aku salah pilih ya? Nah, di video ini, kita nggak cuma bahas mana yang paling untung antara saham, emas, atau properti. Tapi, lebih dari itu, kita akan lihat bagaimana kamu menemukan jenis investasi yang cocok dengan jiwamu sendiri. Karena pada akhirnya, investasi bukan soal ikut tren, tapi soal menemukan cara terbaik buat uang bekerja sesuai kepribadianmu. Saya masih ingat waktu pertama kali saya dengar kata investasi, rasanya kayak mendengar bahasa alien. Orang-orang dah ngomongin lot, portofolio, dividen, sementara saya cuma bisa mikir, lah, saya aja nabung aja belum beres, kok udah disuruh investasi? Beberapa tahun lalu, saya pernah nekat ikut-ikutan teman main saham. Dia tiap hari update story, grafik hijau, cuan 10%, 20%, 30%. Saya yang lihat, tentu aja tergoda. Akhirnya saya buka akun, beli saham pertama, dan beberapa minggu kemudian, boom, turun. Rasanya bukan cuma rugi duit, tapi juga rugi rasa percaya diri. Saya sempat marah sama diri sendiri. Kenapa sih nggak bisa secerdas mereka? Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Saya waktu itu belum tahu siapa diri saya dalam dunia investasi. Saya tipe orang yang gampang kepikiran. Tiap malam bisa buka aplikasi saham cuma buat lihat grafik naik turun. Dan itu bikin tidur nggak tenang, kepala penuh kekhawatiran. Lalu saya coba beralih ke emas, katanya emas tuh aman. Saya beli sedikit demi sedikit dan memang rasanya lebih tenang, tapi juga lebih lambat. Nggak ada euforia, nggak ada deg-degan. Dan di situ saya mulai sadar, setiap investasi bukan cuma punya risiko finansial, tapi juga risiko emosional. Sampai akhirnya saya beli properti kecil-kecilan. Awalnya berat, butuh waktu lama ngumpulin uang muka. Tapi anehnya, kali ini saya ngerasa lebih cocok. Bukan karena hasilnya paling cepat, tapi karena saya bisa lihat, pegang, dan ngerti arah pergerakannya. Saya jadi paham, ternyata saya lebih nyaman dengan sesuatu yang bisa saya kontrol sebagian. Dari situ saya sadar bahwa investasi terbaik bukan yang paling tinggi returnnya, tapi yang bisa kamu jalani dengan tenang dan konsisten. Karena kalau kamu terus gelisah, terus takut, ujung-ujungnya kamu nggak akan bisa bertumbuh meskipun investasimu menjanjikan keuntungan besar. Dan menariknya, setelah saya paham ini, saya mulai lihat teman-teman saya pun berbeda-beda. Ada yang sukses di saham karena memang sabar dan suka analisa data. Ada yang nyaman di emas karena pongin yang simple dan aman. Ada juga yang main di properti karena suka hal-hal yang konkret dan nggak ada yang salah. Semua cuma tentang siapa diri kamu dan bagaimana kamu ingin uangmu bekerja untukmu. Jadi, sebelum kamu nanya, mana yang paling untung? Coba tanya dulu, mana yang paling cocok buat diriku sendiri? Kita sering diajarin bahwa investasi itu soal angka. Semakin tinggi return, semakin bagus. Tapi kenyataannya, tidak semua orang diciptakan untuk menikmati jalan yang sama. Ada orang yang cocok dengan risiko, ada yang justru berkembang dalam ketenangan. Dan yang menarik, investasi terbaik bukan yang paling besar hasilnya, tapi yang paling selaras dengan karaktermu. Mari saya jelaskan dengan sederhana. Kalau kamu suka hal-hal cepat, suka tantangan, dan nggak takut ambil keputusan berani, kamu mungkin cocok di saham. Tapi kalau kamu mudah cemas, nggak tahan lihat angka naik turun setiap hari, saham bisa jadi sumber stres, bukan sumber rezeki. Saham itu seperti berlayar di laut luas. Kamu butuh arah, tapi juga harus siap diterpa badai. Kalau kamu tahan, hasilnya luar biasa. Tapi kalau tidak, kamu bisa tenggelam oleh ketakutanmu sendiri. Lain cerita dengan emas. Emas itu seperti menanam pohon kecil di halaman rumahmu. Tumbuhnya lambat, tapi pasti. Kamu nggak perlu tiap hari melihat daunnya bertambah.
Kamu tahu, asal dirawat dan disiram, dia akan tetap hidup. Emas cocok untuk orang yang menginginkan stabilitas, yang ingin tidur nyenyak tanpa harus memantau harga tiap jam. Lalu ada properti. Ini seperti membangun rumah di atas tanahmu sendiri. Butuh waktu, butuh tenaga, tapi hasilnya bisa nyata dan jangka panjang. Cocok buat orang yang sabar, punya orientasi jangka panjang, dan ingin sesuatu yang bisa disentuh dan dirasakan. Properti memberi rasa memiliki, bukan sekadar angka di layar. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibahas. Investasi bukan cuma tentang uang, tapi tentang hubunganmu dengan waktu. Saham bicara tentang masa depan yang cepat. Emas bicara tentang ketenangan jangka panjang. Properti bicara tentang warisan dan stabilitas. Jadi sebelum kamu nanya, mana yang paling menguntungkan? Pertanyaannya berubah jadi, apa yang paling aku butuhkan dalam hidupku saat ini? Kalau kamu sedang di fase mengejar pertumbuhan cepat, mungkin saham cocok untukmu. Kalau kamu lagi ingin kestabilan di tengah banyak perubahan, emas bisa jadi pilihan yang menenangkan. Kalau kamu berpikir panjang untuk keluarga dan masa depan, properti mungkin jawabannya. Kuncinya bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Karena uang hanyalah alat. Dan setiap alat bekerja berbeda tergantung siapa yang memegangnya. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, padahal jalan finansial setiap orang itu unik. Ada yang berhasil karena sabar, ada yang berhasil karena berani, dan keduanya benar selama mereka tahu arah dan tujuan yang sedang mereka jalani. Mungkin sekarang kamu nggak perlu langsung tahu mana yang terbaik. Cukup tahu siapa kamu sebagai investor. Karena begitu kamu mengenali dirimu, semua keputusan keuangan jadi lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bermakna. Sekarang coba kamu tenangkan diri sebentar. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Bayangkan perjalanan hidupmu selama ini. Bagaimana kamu bekerja, berpikir, mengambil keputusan. Karena semua itu ternyata juga mencerminkan cara kamu berinvestasi. Kalau kamu tipe orang yang cepat ambil keputusan, mudah bosan dengan hal yang monoton, dan senang melihat hasil langsung, kamu mungkin punya jiwa pemburu peluang. Kamu suka adrenalin dari sesuatu yang bergerak cepat, dan itu nggak salah, tapi kamu juga perlu belajar kendali. Karena tanpa arah, kecepatan bisa jadi jebakan. Beda halnya kalau kamu tipe orang yang tenang, suka keteraturan, dan nggak terlalu suka hal-hal yang penuh kejutan. Kamu mungkin lebih nyaman dengan yang stabil, yang nggak bikin jantung deg-degan tiap hari. Dan itu artinya, kamu cocok dengan instrumen yang lebih konsisten, yang bisa kamu rawat pelan-pelan tanpa kehilangan fokus. Ada juga yang tipe pembangun. Kamu suka melihat sesuatu tumbuh, kamu rela menunggu, bahkan menunda hasil demi sesuatu yang nyata di masa depan. Biasanya orang tipe ini cocok di investasi jangka panjang, yang tidak hanya memberikan uang, tapi juga rasa memiliki dan kebanggaan. Tapi di luar semua tipe itu, ada hal yang lebih penting, kesadaran. Kesadaran tentang siapa dirimu saat ini, dan seperti apa kehidupan yang kamu inginkan 5, 10, 20 tahun ke depan. Karena pada akhirnya investasi bukan cuma soal menumbuhkan uang, tapi juga soal menumbuhkan arah hidup. Investasi terbaik adalah yang membuatmu merasa tenang ketika menunggu dan bersyukur ketika menuai. Coba pikirkan. Apa kamu tipe orang yang ingin kebebasan waktu secepat mungkin? Atau kamu lebih menghargai keamanan jangka panjang? Apakah kamu lebih suka risiko tinggi dengan kemungkinan hasil besar? Atau lebih tenang dengan pertumbuhan kecil tapi konsisten? Jawaban-jawaban itu akan menuntun kamu. Bukan angka, bukan tren, bukan saran dari orang lain, tapi suara kecil di dalam dirimu sendiri. Saya dulu sering salah karena terlalu sibuk mengikuti saran orang lain. Tapi begitu saya mulai jujur dengan diri sendiri, segala keputusan jadi lebih mudah. Saya nggak lagi merasa harus punya semua jenis investasi karena saya tahu yang saya butuh bukan semuanya, tapi yang paling cocok dengan ritme hidup saya. Kamu pun begitu. Kamu nggak perlu jadi seperti orang lain yang cuannya besar di saham atau yang pamer emas tiap minggu. Kamu cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang sadar, tenang, dan bertumbuh dengan caramu sendiri. Coba kamu pikirkan sebentar. Selama ini kamu berjuang begitu keras untuk menumbuhkan uangmu. Tapi, seberapa sering kamu berhenti sejenak untuk menumbuhkan dirimu sendiri? Kadang kita sibuk mengejar angka, tanpa sadar kita kehilangan arah. Kita menabung tapi lupa bersyukur. Kita berinvestasi tapi lupa menikmati proses menunggunya. Padahal, dalam setiap perjalanan finansial, ada momen hening yang jauh lebih berharga dari sekadar profit, yaitu ketika kamu mulai mengerti makna cukup. Saya tahu dunia hari ini bising sekali. Setiap hari ada konten baru yang bilang cepat kaya dengan saham, untung besar dari properti, atau jangan mau ketinggalan tren emas.
tapi jarang ada yang bilang, kenali dulu dirimu sebelum kamu pilih jalannya. Jadi sekarang, izinkan saya bertanya padamu. Pertama, apa sebenarnya yang kamu cari dari uang itu sendiri? Apakah kebebasan, ketenangan, atau pengakuan? Kedua, kalau semua tren investasi tiba-tiba hilang, mana yang masih bisa kamu pegang dengan yakin? Dan terakhir, kapan terakhir kali kamu merasa tenang dengan pilihan finansialmu? Bukan karena hasilnya besar, tapi karena kamu tahu, ya, ini jalanku, ini ritmeku, dan ini cara terbaikku bertumbuh. Mungkin selama ini kamu nggak butuh jawaban dari luar, karena jawabannya sudah ada di dalam diri, cuma tertutup oleh suara-suara lebih cepat, lebih banyak, lebih tinggi. Padahal, kekayaan sejati bukan ketika kamu punya segalanya, tapi ketika kamu tahu apa yang cukup untukmu. Dan dari sanalah setiap keputusan finansial jadi punya arah, punya makna, dan nggak lagi bikin lelah. Jadi sebelum kamu nanya, mana yang paling menguntungkan? Saham, emas, atau properti? Coba tanya dulu, mana yang paling menenangkan hatiku saat aku menjalaninya? Karena kalau hatimu tenang, pikiranmu jernih, dan langkahmu yakin, maka apapun investasimu, hasilnya akan mengikuti. Mungkin kamu nonton video ini dari banyak tempat berbeda. Ada yang dari kamar kecil di kosan, ada yang dari kantor setelah lembur panjang, ada juga yang lagi rebahan sambil mikirin masa depan. Tapi dimanapun kamu berada, saya cuma ingin kamu tahu satu hal sederhana. Kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua sedang mencari hal yang sama, bukan sekadar uang, tapi rasa tenang. Bukan cuma keuntungan, tapi arah hidup yang terasa benar. Dan di tengah dunia yang sibuk saling membandingkan, kamu memilih untuk berhenti sejenak dan berpikir, itu aja udah langkah besar. Jadi, entah kamu nanti memutuskan investasi di saham, emas, atau properti, ingatlah satu prinsip. Yang paling menguntungkan bukan yang paling cepat tumbuh, tapi yang paling selaras dengan hatimu. Kalau kamu tenang, kamu akan lebih jernih melihat peluang. Kalau kamu jernih, kamu akan lebih bijak mengambil risiko. Dan dari sanalah kekayaan sejati pelan-pelan akan tumbuh. Bukan cuma di rekening, tapi juga di dalam dirimu. Saya percaya setiap orang punya jalan investasinya sendiri. Dan video ini mungkin bukan akhir dari pencarianmu, tapi awal dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa uang hanyalah alat dan kendalinya selalu ada di tanganmu. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu berpikir lebih jernih, coba tulis di kolom komentar. Sekarang aku tahu investasi yang cocok buat diriku. Karena siapa tahu kata-kata sederhana itu bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Jangan lupa juga untuk like video ini supaya lebih banyak orang yang bisa belajar menemukan jalan finansialnya sendiri. Dan kalau kamu ingin terus diajak berpikir dengan cara yang hangat dan menenangkan seperti ini, klik tombol subscribe karena kita akan lanjutkan perjalanan ini bersama. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bertumbuh, dan percayalah, uang yang kamu kelola dengan sadar akan selalu membawa kamu ke arah yang benar.